Bismillah, Alhamdulillah, jumpa kembali. Let's enjoy. Akhirnya setelah sebulan menempuh perjalanan panjang, ia sampai ke perbatasan kota Madinah Al-Munawwarah, di mana ia meninggalkan istrinya lebih dari 30 tahun yang lalu. Meskipun ini sangat sulit baginya, namun dia tidak melupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwa sunnah Nabi ketika masuk di kampung halaman setelah berpergian jauh adalah dimulai dengan memasuki masjid kampung halaman. Pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, lalu pulang ke rumah. Farouk tetap tidak melupakan salah satu sunnah tersebut, meskipun dalam hatinya ada kerinduan yang amat sangat besar kepada istrinya. Apa yang telah terjadi padanya? Ia langsung pergi ke masjid Nabi dan sholat 2 rakaat dan menunggu sholat asar. Rencananya setelah sholat asar, Farouk baru akan bergegas menuju rumahnya. Namun setelah selesai sholat asar, ia melihat ratusan bahkan ribuan jamaah membuat lingkaran majelis ilmu. Dan ada salah satu ulama besar yang dia tidak kenali. Menurutnya, majelis itu tidak akan berlangsung lama, sehingga ia bisa sejenak berada di dalam majelis itu. Farouk sangat terkejut melihat pemandangan seperti itu sejak 30 tahun lalu meninggalkan Madinah. Farouk mencoba mengetahui dan menebak siapa orang yang memberikan taklim di depan ribuan orang di masjid Rasulullah. Ia tidak bisa mengenali orang itu, tetapi ia sangat kagum dengan pengetahuan dan kepiawaiannya dalam menyampaikan ilmu, juga caranya berinteraksi kepada murid-muridnya. Saudara dan saudari muslim, apakah Anda tahu salah satu murid yang ada di dalam majelis itu? Salah satunya adalah Imam Malik bin Anas, salah satu imam madzhab dari 4 madzhab. Tidak hanya Imam Malik, di samping Imam Malik adalah Imam Sufyan dan Imam Laits, dan ada lebih banyak lagi ulama besar lainnya. Setelah majelis ilmu selesai, Farouk bertanya kepada orang di sebelahnya, "Siapakah ulama ini? Siapakah syekh itu?" Orang tersebut lalu menertawakannya. "Engkau tidak tahu siapa ulama besar itu?" Lalu Farouk berkata, "Tidak, sungguh saya tidak tahu. Saya adalah orang asing. Saya hanya singgah ke Madinah Al-Munawwarah." Lalu, orang itu mulai menjelaskan dan menceritakan tentang syekh tersebut. Syekh itu adalah sumber rujukan utama di Madinah Al-Munawwarah. Dia salah satu dari 7 ulama Madinah Al-Munawwarah. Mereka disebut Al-Ulama Al-Madinah Sabah. Kemudian Farouk bertanya, "Siapa namanya?" Orang itu menjawab, "Namanya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman." Farouk benar-benar tidak mengenalinya. Dia bahkan tidak bisa melihat sang syekh karena berada sangat jauh darinya. Tempat itu pun penuh sesak dengan orang-orang. Setelah selesai, Farouk pun pergi. Dia keluar meninggalkan masjid menuju rumahnya. Sebelum sampai di pintu rumahnya, Farouk melihat seorang syekh dengan pakaian yang bagus mencoba masuk ke dalam rumahnya. Farouk tidak mampu mengendalikan diri. Bagaimana bisa dia melihat seorang pria masuk ke dalam rumahnya tanpa izin darinya? Menurut Farouk, Suhaila mungkin masih ada di dalam rumah. Lalu, bagaimana bisa orang ini masuk ke dalam rumahnya? Namun, dia terlihat seperti syekh. Farouk tidak bisa mengendalikan diri. Dia pun menyerang syekh itu, berusaha mengalahkannya, bahkan mencoba untuk membunuhnya. Farouk berkata, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke dalam rumahku?" Tapi, syekh itu cukup kuat untuk membela diri, dan dia pun menanyai Farouk dengan pertanyaan yang sama. Tak dapat dielakkan, mereka bertengkar satu sama lain. Orang-orang pun mulai berkumpul. Di antara orang-orang, Imam Malik bin Anas datang. Ketika ia melihat situasi ini, dia tidak mengenali siapa Farouk, sehingga ia pun meminta Farouk untuk meninggalkan daerah itu. Imam Malik pun berkata, "Anda tidak punya tempat di sini, karena rumah ini milik orang itu, bukan milik Anda." Ketika semua orang mengatakan bahwa rumah ini milik syekh tersebut, bukan miliknya, maka ia berteriak dengan sangat nyaring, "Saya Farouk. Saya adalah pemilik rumah ini." Tidak lama kemudian, seorang wanita tua keluar dari rumah dengan terkejut dan berkata kepada semua orang, "Ya Allah, wahai semua orang ini adalah Farouk, beliau adalah suamiku." Lalu Suhaila menatap Farouk dan berkata,
"Ini adalah anakmu, duhai suamiku, lepaskan ia." Lalu orang-orang di sekitar pun hanyut dalam keharuan dan mereka semua menangis. Mereka pun meninggalkan keluarga yang saleh itu dengan penuh rasa hormat. Faruk dan istrinya masuk ke dalam rumah. Anak mereka, Syekh tersebut, kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Ya, berdua, memberi waktu kepada kedua orang tuanya. Saudara dan saudari muslimah, tahukah Anda pernyataan pertama yang Suhaila sampaikan kepada suaminya setelah lama berpisah? Suhaila berkata, "Duhai Faruk, saya sangat menyesal. Kini diriku tidak lagi cantik. Diriku tidak seperti yang kau lihat 30 tahun yang lalu. Saya sangat menyesal. Rambutku kini telah memutih dan kulitku juga tidak halus seperti yang engkau lihat dahulu." Faruk pun berkata dengan sangat lembut, "Duhai istriku tersayang, saya tidak peduli tentang hal itu. Kecantikanmu ada di dalam hati. Kecantikanmu sudah kulihat dari kejujuran, karakter, dan sopan santun. Jangan bersedih seperti itu lagi, sayangku." Faruk mengangkat dagu Suhaila dan menatapnya penuh cinta sembari berkata, "Saya bersumpah bahwa engkaulah wanita yang paling indah bagiku." Masya Allah. Kemudian pasangan itu pun memandu kasih dan mulai membicarakan apa yang mereka alami selama 30 tahun ini. Begitu asyiknya berbicara, Faruk kemudian bertanya tentang harta simpanan yang ia tinggalkan. Suhaila berkata, "Suamiku, engkau tidak pergi ke masjid Nabi Muhammad SAW?" Kemudian Faruk menjawab, "Ya, tentu, saya tadi ke sana." Kemudian Suhaila berkata lagi, "Lalu, apa yang engkau lihat di sana?" Faruk pun menjawab, "Saya melihat seorang syekh yang luar biasa. Namanya Rabi'ah bin Abdurrahman. Saya tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku." Lalu Suhaila bertanya lagi, "Apakah engkau ingin menjadi seperti Rabi'ah bin Abdurrahman meskipun kehilangan semua kekayaan?" Faruk berkata, "Ya, saya mau. Saya ingin menjadi seperti dirinya meskipun akan kehilangan semua kekayaan yang kumiliki." Kemudian Suhaila berkata, "Apakah engkau rela menghabiskan seluruh kekayaan untuk membiayai pendidikan anakmu agar seperti Rabi'ah bin Abdurrahman?" Faruk berkata, "Ya, bahkan itu lebih baik." Lalu Suhaila berkata kepadanya, "Rabi'ah bin Abdurrahman, ulama itu adalah putramu. Ia adalah orang yang bertengkar denganmu tadi, orang yang engkau lawan di depan pintu." Ketika Faruk mengetahui hal ini, dia pergi mencari anaknya. Ia mencari kemana putranya pergi dan berkata dalam hati, "Rabi'ah bin Abdurrahman adalah anakku. Aku tidak percaya. Ya Allah, hamba tidak percaya itu." Saudara dan saudari muslim, kita bisa membayangkan betapa bahagianya Faruk ketika mengetahui hal ini. Masya Allah. Demikianlah. Semoga bermanfaat. Syukran jazakallah khairan. Wassalamualaikum.